نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, alhamdulillah di pagi yang mudah-mudahan penuh berkah ini kita akan menyelami sebuah babak dari perjuangan umat ini yang dituturkan oleh salah satu pelaku sejarahnya, yaitu sahabat Nabi yang mulia Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, yang kalau kita baca biografi sahabat yang mulia ini, kita menemukannya sebagai, atau kita akan mendapatinya sebagai sosok yang luar biasa dulu ya, sebelum masuk Islam, luar biasa upayanya, usahanya, dan jerih payahnya untuk menghambat dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di internal kota Makkah, bahkan sampai ke luar negeri pun dia berjuang untuk menghambat dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana agar kaum muslimin yang sudah hijrah ke Habasyah itu dipulangkan kembali oleh Najasyi, oleh Raja Habasyah. Itu dulu, sebelum hidayah menyapa beliau. Dan beliau ini terkenal sebagai negosiator ulung. Dahiyah min duhatil Arab. Salah satu orang cerdik yang dikenal oleh bangsa Arab di masa itu. Dan kebanggaannya Quraisy. Makanya beliau yang diutus oleh orang-orang Quraisy untuk bernegosiasi dengan Raja Najasyi, menghadapi sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kaum muslimin di sana. Sampai titik klimaksnya adalah dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Berarti sudah berapa lama Nabi berdakwah? Tahun ke-6 Hijriyah, itu berarti Nabi sudah berdakwah berapa lama? 13 tambah 6. 19 tahun Nabi sudah dakwah. Ini belum tersentuh oleh Islam. Bayangkan. Hampir genep 20 tahun. Karena Dzulqa'dah itu di akhir kan, bulan ke-11. Tahun ke-6. Jadi sudah hampir, mungkin sudah lebih. Sudah masuk 20 tahun Nabi berdakwah. Sahabat Amr bin al-As ketika itu belum tersentuh. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah ini, beliau menuturkan ya, lamman sarafna minal ahzabi 'anil khandaq. Oh afwan, bukan Hudaybiyah. Sebelumnya, setahun sebelumnya. Jadi terjadinya perang Khandaq, perang besar antara Quraisy dengan pasukan koalisinya ya. Ada Quraisy, ada Ghatafan, Bani Ghatafan, dan kabilah Arab yang lain lagi itu berkoalisi ingin menghabisi Rasulullah dan kaum muslimin. Dikumpulkanlah pasukan yang demikian besar, belasan ribu personilnya. Dan mereka mendatangi kota Madinah, mengepung kota Madinah. Niatnya mau menghabisi tentunya, tapi Nabi SAW setelah bermusyawarah
dan mendapat ide dari sahabat Salman Al-Farisi, maka beliau membuat apa? Membuat parit, khandak. Tentunya paritnya bukan sembarang parit, jemaah. Parit di sini harus bisa mencegah masuknya pasukan musuh. Kalau mereka naik kuda, berarti kuda itu kalau lompat nggak bisa dia menyeberang. Harus begitu. Kalau nggak percuma bikin parit. Sia-sia kan? Kalau kudanya nekat masuk, harus nggak bisa naik lagi ke atas. Jadi antum bisa bayangkan kira-kira seberapa lebar paritnya dan berapa dalam dan berapa panjang. Karena itu dibuat sepanjang akses masuk ke kota Madinah. Madinah zaman dahulu ya. Itu kira-kira panjangnya diprediksi sekitar 2,5 kilo. Panjang paritnya itu, panjangnya saja itu ya. Belum lebarnya, belum dalamnya. Jadi benar-benar bahasa kita sekarang mega proyek gitu. Mega proyeknya kaum muslimin yang dibangun bukan ketika APBN-nya sedang gemuk-gemuknya. Bukan ketika musim panen. Bukan ketika mereka sedang kuat, sedang segar bugar. Enggak, sebaliknya jemaah. Dibangun ketika para sahabat sedang pada kelaparan. Ya, itu bangun parit seperti itu mereka dalam keadaan kelaparan. Nabi juga kelaparan. Dan ketakutan yang luar biasa karena mendengar kabar bahwa pasukan besar itu akan datang akan menghabisi mereka. Makanya perangnya dibilang perang Ahzab, jamak dari hizb. Hizb itu artinya kelompok, berkelompok-kelompok mereka, berkoalisi. Perang sekutu kalau sekarang istilahnya, pasukan sekutu. Sekutu cuman ya. Dan dibilang juga perang Khandak karena ada parit yang digali. Di hadis yang sangat terkenal disebutkan ada sahabat yang ngeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah saya lapar ya Rasulullah, nih saya ganjel perut saya dengan 2 batu. Maka Nabi membuka ikat pinggangnya, ada berapa batu? Ada 3. Ya, 3 batu untuk mengganjal laparnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi demikianlah kalau iman seseorang itu menyala-nyala jemaah, itu bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Mega proyek itu selesai. Sambil mereka membacakan nasyid untuk menyemangati. Ya. Nahnu alladhina baya'u Muhammada alal islami wal jihadi abada. Mereka menyanyi begitu. Kamilah yang telah membaiat Muhammad untuk tetap berada dalam Islam dan tetap berjuang selamanya. Sampai akhirnya mereka mendapati sebuah batu. Kalau nggak salah sahabat Salman sendiri itu. Ketika menggali ada batu yang besar banget. Dipukul berkali-kali pakai lembing nggak hancur itu batu. Dan batu ini harus dihancurkan. Kalau nggak dihancurkan nanti jadi tempat menapaknya kuda atau manusia. Ya, bisa-bisa sia-sia itu. Ya, proyek yang sudah berapa panjang itu akan sia-sia kalau satu batu ini nggak dihancurkan. Dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW. Maka beliau turun tangan. Beliau pukul, muncul kilatan cahaya. Beliau bertakbir. Dan mereka juga ikut bertakbir. Mereka nggak tahu kenapa kok Rasulullah bertakbir. Pokoknya Nabi takbir, kita takbir juga. Dan pecah sebagian. Kemudian dipukul lagi kedua kali, muncul juga kelihatan cahaya, pecah lagi sebagian. Nabi juga bertakbir, diikuti oleh para sahabatnya. Sampai yang ketiga kali juga begitu, baru hancur tuh batu. Akhirnya mereka tanya, ada apa ya Rasulullah engkau bertakbir ke-1, kedua, ketiga? Dijelaskan, aku ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tentang istana-istana yang ada di negeri
di Romawi sana, dan kata Allah umatku akan menguasainya. Ditambahkan istana-istana yang ada di Persia, dan kata Allah umatku juga akan menguasainya. Di negeri satu lagi yang ketika itu sangat jauh jaraknya dari Madinah. Ya, beliau memberikan harapan kepada umatnya. Di saat mereka sedang ketakutan luar biasa, kelaparan, di saat mereka meragukan besok mereka masih hidup apa enggak, itu Nabi ngasih harapan kepada umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan menguasai negeri-negeri yang kalau hari ini itu ibaratnya seperti New York, ya, apalagi negara-negara yang kuat itu. Antum bayangkanlah ibu kota negara-negara yang superpower. Kita bisa menguasai itu kan mereka bertanya-tanya luar biasa itu. Tapi Nabi nggak mungkin bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, Nabi bertakbir karena melihat bahwasanya Islam nggak akan berakhir di situ. Dan Allah punya skenario. Nah, adapun jalannya kayak apa itu Allah yang ngatur. Ya itu bukan urusan kita. Kita cukup ikut di atas tracknya saja. Bertahan di situ, jangan keluar dari rel. Celaka kita kalau keluar dari rel. Ya mau jalannya nanjak, mau turun, mau berbatu-batu, itu jalannya cuma itu, nggak ada yang lain jalannya. Dan semua yang lewat situ sampai. Nah, itu sunatullah begitu. Kita kembali ke penuturannya sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Lamman sarafna ma'al ahzabi anil khandaq. Singkat cerita, pengepungan itu terjadi selama beberapa waktu dan mereka tidak berhasil ternyata untuk menerobos masuk, dan di puncaknya Allah kirimkan angin kencang yang memporak-porandakan kemah mereka, mematikan api unggun mereka, dan Allah kirimkan pasukan-pasukan malaikat yang tidak terlihat. Akhirnya mereka memutuskan untuk balik. Sudah, kita sudahi saja pengepungan ini. Di samping juga Nabi bergerilya, mengutus salah seorang yang baru masuk Islam ketika itu. Ada namanya Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ini dapat hidayah ketika mengepung. Dia masuk menghadap kepada Rasulullah dan orang-orangnya belum tahu, kaumnya belum tahu kalau dia sudah masuk Islam. Maka dia minta diberi petunjuk. Saya berbuat apa ini, wahai Rasulullah? Akhirnya Nabi bilang, pecah belah mereka, musuhmu ini. Dipecah belahlah, diadu sama Yahudi. Yahudi diprovokasi agar, walhasil singkat cerita ya, mulai terjadi ketidakpercayaan di antara pasukan koalisi ini. Karena perang itu siasat jemaah. Nabi bilang, al-harbu khada'ah. Perang itu adalah adu strategi. Ya. Bagaimana supaya musuh itu bisa terkelabui dengan strategi ini. Jadi mungkin pasukannya kecil, tapi bisa kelihatan besar di mata musuh. Dan itu sampai hari ini juga namanya perang itu adu strategi. Itu biasanya korban yang jatuh di pihak musuh itu di blow up semua itu. Biar apa? Ciut, waduh kita kebunuh, kehilangan sekian puluh tank hari ini, jatuh sekian puluh pesawat. Kalau dihitung mungkin nggak nyampe segitu. Ya, strategi. Jadi bagaimana supaya nyali itu mengecil. Karena yang penting ketika sedang berhadapan itu nyalinya ada apa enggak? Ya senjata boleh canggih, pasukan boleh besar, tapi kalau nyali enggak ada, ya enggak bisa bertahan dia. Sepulangnya mereka dari pengepungan ini pelaku sejarahnya bercerita, Amr bin Al-As, dan perang Khandaq itu terjadi tahun ke-5 Hijriah. Berarti sudah 18 tahun Nabi berdakwah. Jama'tu rijalan min Quraisyin kanu yarawna ra'yi. Aku kumpulkan beberapa tokoh Quraisy yang mereka itu punya pendapat yang sama denganku. Wa yasma'una minni. Atau mereka masih mengapresiasi pendapatku dan mendengar nasihatku. Berarti ini yang ngomong tokoh, bukan orang sembarang nih, bukan kaleng-kaleng ini. Orang yang didengar oleh orang-orang Quraisy
dan diakui ide-idenya itu hebat. Faqultu lahum ta'lamuna wallah anni la ara amra Muhammadin ya'lul umura 'uluwan munkara. Kalian kan tahu kan ya? Kalian itu sudah paham semua kok. Demi Allah kalian juga sudah menyadari bahwa gerakan dakwahnya Muhammad ini semakin melambung luar biasa. Jadi pergerakannya ini dahsyat banget ini. Wa inni qad ra'aitu ra'yan fama tarawna fih. Dan aku punya ide ini. Maksudnya ide untuk apa? Ya untuk menghentikan laju dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana nanti penilaian kalian terhadap ideku ini? Qalu wa madza ra'ait? Apa yang kau usulkan? Qultu ra'aitu an nalhaqa bin Najashi. Aku berpendapat kita datangin Raja Najasyi itu. Raja Najasyi ini adalah Raja Habasyah, Raja Ethiopia yang memberikan suaka kepada sekitar 80-an kaum muslimin yang hidup dengan damai di negaranya. Padahal dia tinggal di negara mayoritas Nasrani. Dia sendiri menyembunyikan keislamannya karena takut dengan diprotes sama anak buahnya, sama pembesar-pembesarnya, uskup-uskupnya. فَلِأَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدَيْهِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدَيْ Muhammad. Subhanallah. Ya, hawa nafsu itu kalau sudah bicara jamaah luar biasa. Ini dia mengatakan begini, mending kita dikuasai sama Najasyi daripada nanti kita akhirnya dikuasai sama Muhammad ini. Ini dia semakin berkembang ini. Ya, mending kitanya hijrah aja ke Najasyi sana, ke Habasyah sana, dan kita di bawah pemerintahannya Najasyi, daripada suatu ketika ini Muhammad semakin kuat, dia akan mengalahkan kita dan kita di bawah kekuasaannya. Wa in yadhhar qaumuna fanahnu man qad arafu. Tapi seandainya, artinya Nalhaq ini mungkin berafiliasi gitu ya. Orang-orang Quraisy mengaku bagian dari rakyatnya Najasyi. Tapi seandainya kita nanti menang melawan Muhammad, maka mereka juga sudah mengenal kita. Oh, kita nih negara bagian yang kuat juga ternyata. Jadi dia cari enak di dua kondisi ini. Kalau kalah, maka sudah punya induk yang kuat, dia bisa kabur ke sana, bisa pindah. Tapi kalau menang, tetap bertahan di situ dan induknya akan mengakui ini negara bagian ini kuat juga ternyata. Ini idenya sahabat Amr bin Al-As sebelum dia masuk Islam. Fala ya'tina minhum illa khairun. Sehingga kita tidak akan mendapatkan yang tidak enak dari Muhammad dan pasukannya ini. Kalau mereka menang kita tetap aman, kita bisa gabung ke sana. Kalau kita menang, ya jelas kita akan menguasai mereka. Faqalu inna hadza la ra'i. Wah, idemu bagus katanya. Kata orang-orang Quraisy ini. Faqultu fajma'u lahu ma nahdi ilaih. Kalau begitu, kalian kumpulkan sejumlah harta untuk kita hadiahkan kepada Najasyi. Supaya mau menjadikan orang-orang Quraisy ini sebagai bagian dari mereka. Wa kana ahabba ma yuhda ilaihi min ardina al-jild. Fajama'na lahu uduman katsiran ay jildan katsiran. Dan hadiah yang paling khas atau yang paling
spesial dari tanah Makkah itu adalah kulit. Maka dikumpulkanlah kulit dalam jumlah yang banyak, kemudian dihadiahkan ke Najasyi. Thumma kharajna hatta qadimna alaihi, fawallahi inna la'indahu. Maka kita bawa itu hadiah dan kita menghadap kepada Najasyi. Ketika kita sedang menghadap kepada Najasyi, Amr bin As dan rombongannya, maka beliau berjumpa dengan sahabat Nabi yang namanya Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Amr ketemu Amr ceritanya ya. Sama-sama Amr namanya. Faqultu li ashabi, hadza Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Ini Amr bin Umayyah Ad-Dhamri ini datang nih. Lau qad dakhaltu 'ala an-Najashi wa sa'altuhu iyyah fa'atanihi fadarabtu 'unuqah. Andai saja tadi aku duluin dia, ini katanya Amr bin Al-As nih, ketika melihat Amr bin Umayyah Ad-Dhamri ini masuk, andai tadi aku sudah minta izin dulu kepada Najasyi untuk menghabisi dia dan diizinkan, aku penggal dulu nih kepalanya. Tapi ternyata kesempatan itu terlewatkan. فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَأَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي قَدْ أَجْزَأْتُ عَنْهَا حِينَ قَتَلْتُ رَسُولَ مُحَمَّدٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. Kalau sampai itu terjadi, aku berhasil menghabisi salah satu tokohnya muslimin yang diutus oleh Muhammad untuk hijrah ke situ, kalau aku berhasil, wah ini orang-orang Quraisy akan menganggap ini sebagai satu keberhasilan besar. Nah dia ingin idenya ini berhasil. Karena dia sudah mengusulkan sebuah usulan yang itu diapresiasi oleh orang-orang Quraisy. Maka nekatlah dia. Nah Amr bin As ini nekat masuk menghadap kepada Najasyi untuk menyatakan maksudnya dari minta izin tadi. Karena mereka semua di bawah suakanya Najasyi. Dan tidak boleh seseorang yang sudah di bawah suaka itu langsung diganggu. Itu akan membuat marah tuan rumah kan tentunya. Apa katanya Amr? Fasajadtu lahu kama kuntu asna'. Aku masuk dan aku sujud menghormati Najasyi, katanya Amr. Seperti biasanya. Jadi dia tiap hari, ini rupanya sudah beberapa hari ya, sudah beberapa hari ada di Habasyah. Amr dan rombongannya ini, atau Amr sendirian, nggak dijelaskan di sini apakah ada beberapa orang, tapi ada beberapa orang ya. Dia setiap hari itu kalau mau menghadap dia sujud dulu kepada Najasyi. Sebagaimana kebiasaan dia sehari-harinya, hari itu dia juga melakukan hal yang sama. Faqala marhaban bi sadiqi. Kata Najasyi, selamat datang sahabatku katanya. Ahdaita li syai'an min biladik? Apakah membawa suatu hadiah untukku dari negaramu? Kata Amr, na'am ayyuhal malik, qad ahdaitu laka uduman kathiran, thumma qarrabtuhu ilaih, fa'ajabahu washtaha. Benar wahai raja yang mulia, aku membawa hadiah berupa sekian lembar kulit. Maka itu membuat Najasyi itu senang. Setelah itu Amr mulai masuk, mulai negosiasi. Ayyuhal malik, inni qad ra'aitu rajulan kharaja min indik. Tadi barusan aku lihat ada seseorang yang habis menghadap kepadamu. Wa huwa rasulu rajulin aduwin lana. Dan dia adalah utusan dari satu orang yang jadi musuh kami itu. Jadi yang ngirim dia ke sini adalah musuh kami. Fa'atanihi liaqtulah.
serahkan saja orang itu kepadaku, aku akan bunuh dia. Minta izin ini. Ya, siapa yang dimaksud? Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Jadi Amr bin Al-As bilang kepada Najasyi, wahai raja, tadi barusan aku lihat seseorang yang keluar dari tempatmu ini, dan dia itu utusannya musuh kita, orang dekatnya, orang kepercayaannya musuh kita. Izinkan aku bunuh dia. Fa'atanihi liaqtulah fa innahu qad asaba min asyrafina wa khiyarina. Karena orang ini dulu ketika sedang perang sama kami, dia berhasil menewaskan tokoh-tokoh kami. Orang-orang terbaik kami dibunuh sama orang ini. Jadi dendam jahiliyahnya masih menyala-nyala. Faghadib, marah Najasyi dengan usulan ini. Thumma madda yadahu fadaraba biha anfahu darbatan dhanantu annahu qad kasarah. Kemudian dia pukulkan tangannya dia sendiri ke hidungnya dia sendiri, hidungnya Najasyi, sebagai ekspresi marahnya beliau. Saking kerasnya dia pukulkan tangan itu ke hidungnya, Amr ini mengira, waduh hidungnya patah ini kayaknya. Hidungnya Najasyi sendiri. Falau in syaqqatil ardu li ladakhaltu fiha faraqan minhu. Katanya Amr ketika melihat ekspresi dan reaksi Najasyi itu, saking ketakutannya dia, andai tanah di depanku itu terbelah, aku akan ngumpet di situ, ketakutan dengan ekspresinya Najasyi ini, dengan usulannya Amr itu sendiri. Thumma qultu wallahi ayyuhal malik law dhanantu annaka takrahu hadha ma sa'altukahu. Katanya Amr, ya memang negosiator ya, harus pinter dia memposisikan diri di setiap keadaan. Demi Allah wahai raja, seandainya aku tahu engkau bakal tidak suka dengan permintaanku ini, aku tidak akan minta itu kepadamu. Cuman dia tidak mengira kalau raja ini sangat tersinggung dengan permintaannya. Padahal dia sudah berusaha untuk mengambil hatinya si raja dengan memberi hadiah, dengan sujud setiap hari. Qala atas'aluni an a'tiyaka rasula rajulin ya'tihi an-namusul akbar alladhi kana ya'ti Musa litaqtulah. Berani-beraninya kau minta kepadaku untuk membunuh utusan dari seseorang yang telah datang kepadanya Namusul Akbar alias Jibril. Sebagaimana Jibril itu mendatangi Musa. Dan kau minta agar engkau membunuhnya. Faqultu ayyuhal malik, akadzaka huwa? Wahai raja, memang betul Muhammad ini maksudnya ya, telah didatangi oleh utusan yang dulu datang kepada Musa membawa Taurat. Seperti itukah realitanya? Qala waihaka ya Amr, celaka kamu hai Amr. Ati'ni wattabi'hu, kau nurut saja dengan saranku, ikuti dia, ikuti Muhammad ini. Ati'ni, taati anjuranku ini dan ikuti Muhammad. Fa innahu wallahi la'alal haqq wa la yadhharunna ala man khalafahu kama dhahara Musa ala Fir'aun wa junudih. Karena sesungguhnya dia itu di atas kebenaran dan dia pasti akan mengalahkan siapapun yang menyelisihinya, yang menentangnya, sebagaimana Musa mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Walaupun awalnya Musa dan Bani Israel itu adalah bangsa yang diperbudak oleh Fir'aun, ditindas oleh Fir'aun, tapi ujung-ujungnya Musa bisa mengalahkan Fir'aun atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu fatubayyi'uni lahu 'ala al-Islam?
Aku bilang lagi, tanya lagi kepada Najasyi, apakah engkau mau berjanji kepadaku atau engkau mengambil baiat dariku untuk masuk Islam mengikuti dia Muhammad ini? Qala na'am. Iya, aku mau membaiat kamu. Fabasata yadu. Kemudian Najasyi mengulurkan tangannya dan mengambil baiat dari Amr untuk masuk Islam. Thumma kharajtu ila ashabi wa qad hala ra'yi amma kana alaih. Jadi masuk Islam ini Amr bin As. Ya, masuk Islam. Bukannya dia melanjutkan rencananya, tapi berubah pikiran setelah mendengar nasihatnya dari Najasyi ini. Jadi dia berbaiat kepada Najasyi, menyatakan masuk Islam. Balik lagi ketemu sama rombongannya, udah berubah pikiran tapi dia rahasiakan keislamannya ini dari teman-temannya. Thumma kharajtu 'amidan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li uslim. Dia sengaja pulang dan dia mencari, ingin bertemu langsung dengan Rasulullah Muhammad SAW untuk menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah. Falaqitu Khalid bin al-Walid wa dzalika qabla al-fath wa huwa muqbilun min Makkah. Ya, sepulang Khalid bin al-Walid dari kota Makkah, Makkah belum takluk ketika itu. Ini terjadi, masuk Islamnya Amr bin al-As ini terjadi antara ditandatanganinya, bahasa kita tanda tangan ya, istilahnya antara disahkannya perjanjian Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah sampai sebelum Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah, bulannya bulan apa? Bulan depan bulan apa? Bulan depan bulan apa? Iya, bulan Ramadan. Jadi nggak genap 2 tahun tuh perjanjiannya jemaah. Dzulqa'dah itu kan bulan 11. Ramadan bulan 8 atau bulan 9. Bulan 9 ya. Jadi belum genap perjanjian ini berjalan 2 tahun, Makkah sudah takluk. Nah, Islamnya Amr bin As itu di antara itu. Jadi kemungkinan pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau bertemu dengan Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah SAW, ketika Khalid ini baru balik dari Mekah. Faqultu ila aina ya Aba Sulaiman? Qala wallahi laqad istaqama al-mansam wa inna ar-rajula lanabiyyun adhhabu wallahi uslim. Idhhab wallahi aslim fa hatta mata. Khalid bin Walid yang sudah masuk Islam duluan ini ditanya, kamu mau kemana wahai Abu Sulaiman? Atau afwan, dia tanya kepada Khalid yang barusan berangkat dari Mekah. Ini dia belum tahu nih Khalid ini sudah masuk Islam atau belum tahu. Karena ketika ditinggal, Amr taunya dia masih musyrik. Dan Khalid maupun Amr ini masuk Islamnya barengan. Bersamaan. Ya, masuk Islam di depan Rasulullah itu bersamaan. Nah Khalid ketika ditanya, kamu mau kemana hai Abu Sulaiman, kok keluar dari Mekah? Katanya Khalid, wallahi istaqamal mansam itu istilahnya suatu ungkapan yang menunjukkan bahwasanya dia sekarang sudah berubah pikiran, sudah jelas, sudah terbukti di hadapannya bahwa Muhammad itu benar-benar nabi. Wa innar rajula lanabiyyun adhhabu wallahi uslim fa hatta mata. Aku demi Allah berangkat ini untuk menyatakan diri masuk Islam. Sampai kapan aku akan tetap seperti ini? Akan tetap memusuhi kebenaran ini. Itu jawabannya Khalid ketika ditanya oleh Amr. Faqultu wallahi ma ji'tu illa li uslim. Subhanallah, aku pun datang ke sini juga untuk masuk Islam. Kita satu tujuan ternyata.
Maka kami berdua datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataqaddama Khalid bin al-Walid fa aslama wa baya' thumma danautu fa qultu ya Rasulullah inni ubayyi'uka ala an taghfira li ma taqaddama min dhanbi wa la adhkur ma ta'akhkhar. Khalid masuk Islam, kemudian aku gantian membaiat Rasulullah dan dia mempersyaratkan, ya Rasulullah, aku membaiatmu untuk masuk Islam, tapi syaratnya engkau ampuni dosa-dosaku yang masa lalu. Ya, dosa-dosaku sebelumnya kau ampuni ya. Dan aku tidak menyebutkan dosa-dosaku yang nanti juga kau ampuni. Cuman bilang dosa-dosa yang lalu saja. Faqala Rasulullah SAW, ya Amr, bayi' fa innal Islam yajubbu ma qablah wa innal hijrata tajubbu ma qablaha. Fabaya'tuhu thumman saraft. Hai Amr, segeralah berbaiat. Karena masuk Islamnya seseorang akan menghapus dosa masa lalunya. Sebagaimana hijrahnya seseorang. Dan hijrah itu ada dua pengertian. Di sini hijrah artinya dia meninggalkan negeri musyrik itu, negeri Makkah yang merupakan simbolnya kemusyrikan. Dia tinggalkan, dia pindah ke Madinah yang merupakan negeri Islam. Itu juga akan menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Maka akhirnya dia berbaiat. Nah, di zamannya Umar, itu tadi muqaddimah itu ya. Muqaddimahnya panjang banget. Nah, di zamannya Umar, Amr bin al-As ini diutus oleh Umar ke sebuah kota yang sekarang ini namanya Alexandria. Di mana tuh Alexandria itu? Di Mesir. Ya. Orang Arab bilang Al-Iskandariyah. Kalau di Inggris kan Alexandria. Ya. Karena mungkin dulu Alexander the Great itu di situ tinggalnya. Mungkin, Anda nggak tahu kenapa kok dinamakan Alexandria. Dan ketika itu Mesir, di zamannya Umar bin Khattab ini, Mesir adalah bagian dari Imperium Romawi Timur. Satu dari dua negara adidaya di masa itu. Yang satu Persia, yang satu adalah Romawi Timur dengan ibu kotanya sebagai Bizantium itu ya. Amr bin al-As mengatakan, kharaja jaisyun minal muslimin ana amiruhum. Dikirimlah pasukan kaum muslimin dan aku yang diangkat sebagai amirnya, komandannya. Falamma nazalna atau falamma qadimna al-Iskandariyah, ketika kami tiba di Alexandria itu, Al-Iskandariyah, utusannya penguasa setempat itu mengatakan begini, qala 'azimun min udhamaihim, salah satu pembesarnya bukan pembesarnya atau penguasa setempat itu mengatakan, liyakhruj ilaina rajulun nukallimuhu wa yukallimuna. Tolong kirim seseorang dari kalian untuk bernegosiasi dengan kami. Itu permintaan dari penguasa setempat kepada pasukannya Amr ibn al-As. Maka Amr bilang ke teman-temannya, la yakhruju ilaihi ghairi. Udah, jangan ada yang ngadepin dia kecuali aku sendiri. Jadi komandannya sendiri nih turun tangan. Karena ini negosiasi dan itu adalah spesialisnya Amr bin al-As. Apa kata Amr bin al-As? Fawudi'a lana fakharajtu ana wa turjumani wa kharaja huwa wa turjumanuhu. Aku berangkat membawa penerjemahku dan dia juga didampingi oleh penerjemahnya dia. Fawudi'a lana mimbaran, disediakan 2 mimbar buat kami berdua. Maka si penguasa setempat ini bertanya, ma antum? Kalian ini apa? Kalian ini apa? Bukan siapa. Kalian ini apa? Shock terapi itu ya. Biar kena mental dulu. Qala nahnu qaumun minal Arab.
nahnu ahla syauqin wal qarad, ahla syauqi wal qarad wa ahlu baitillahil haram. Ya kami ini bangsa Arab, kami tinggal di daerah yang banyak pohon semak berdurinya dan juga pohon-pohon yang bergetah, yang getahnya itu untuk menyamak kulit. Karena memang produk khasnya kota Makkah tadi apa? Kulit. Kulit-kulit binatang itu disamak. Jadi di sana banyak pohon-pohon yang diambil getahnya untuk menyamak kulit, namanya pohon al-qarad. Dan kami adalah masyarakat yang mengurusi rumah Allah yang suci, yakni Ka'bah. Karena memang orang-orang Quraisy adalah pengurus Ka'bah gitu ya, Masjidil Haram. Kunna fi syaqa'in syadidin wa bala'in syadid. Na'kul al-jifah. Namussul jilda wan nawa. Wa nashrabud dama. Ya, kami ini dulu sengsara banget. Ya, sebelumnya kami ini hidup dalam kondisi yang sengsara luar biasa. Saking sengsaranya kami, sampai kami ini sering menghisap-hisap biji kurma. Kurmanya udah dimakan, tinggal bijinya. Dikulum-kulum, dihisap-hisap kayak permen. Dan kami makan kulit, dagingnya udah habis, tinggal kulitnya. Dan kami minumnya minum darah. Dan kami juga nyembah batu dan pohon. Wa na'budus syajara wal hajar. Itu yang kami sembah, batu dan pohon kami sembah. Darah kami minum. Bangkai dan biji kurma kami makan. Wa yughiru ba'duna ala ba'din. Dan kami saling perang satu sama lain. Berantem terus kerjaan kami. Bi asyaddi 'aishin 'asyahun nas. Kondisi kami ketika itu adalah kondisi kehidupan paling sengsara yang pernah dialami oleh manusia di zaman itu. Anda silahkan bayangkan suatu masyarakat yang sangat sengsara, sangat terbelakang, isinya cuma berantem, ya kamilah orangnya. Hatta ba'atsallahu ilaina rajulan, kata Amr bin Al-As, sampai akhirnya Allah mengutus untuk kami seorang laki-laki, laisa bi'a'dhamina yawma idzin syarafan wala aktsarina mala. Yang ketika itu saat dia memproklamirkan dirinya sebagai utusan Allah di hadapan kami, dia ketika itu bukanlah orang yang paling terpandang di antara menurut kami. Bukanlah orang yang paling bangsawan, bukan juga yang paling kaya. Karena orang-orang jahiliyah itu melihat status sosial orang itu dari harta. Dan juga dari banyaknya anak laki yang dia miliki. Nabi anak lakinya matinya kecil semua kan. Yang hidup cuman perempuan-perempuan. Makanya mereka juluki Nabi itu apa? Muhammad ini buntung. Karena anak lakinya meninggal semua. Dia cuma punya anak perempuan, nasabnya berhenti. Turun firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Justru yang mencelamu itulah yang buntung. Ya. Muhammad bukan orang kaya, Rasulullah SAW bukan orang kaya. Abu Thalib itu miskin. Yang ngurusin Rasulullah setelah ditinggal mati orang tuanya dan kakeknya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu anaknya banyak justru. Miskin, anaknya banyak. Jadi di mata orang-orang Quraisy, Muhammad ini bukan tokoh yang dianggap topnya mereka, bukan. Nggak bisa bersyair. Sedangkan mereka itu sangat menggandrungi para penyair. Jadi katanya Amr, yang diutus kepada kami ini bukan orang yang paling bangsawan dan bukan orang yang paling kaya. Faqala inni rasulullahi ilaikum. Dia mengatakan aku adalah utusan Allah untuk kalian, kepada kalian. Fakana ya'muruna bima la na'rif. Maka kemudian Rasul ini nyuruh-nyuruh kami melakukan sesuatu yang tidak kami kenal sebelumnya. Ini hakikat dari Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW di mata orang-orang jahiliyah. Kami disuruh melakukan hal-hal yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya.
wa yanhana amma kunna alaihi wa kanat alaihi abauna. Sebaliknya, yang sudah jadi kebiasaan dan tradisi turun-temurun kita, nggak boleh, dilarang. Nenek moyang kita semuanya turun-temurun melakukan itu, suruh berhenti sama dia. Coba antum bayangkan, ada satu orang ngajarkan seperti itu di tengah-tengah kita, dan dia bukanlah orang yang paling terpandang. Kira-kira bagaimana mayoritas orang itu akan menyikapi ajakan atau ajaran orang ini? Fakadzabnahu waradadna alaihi maqalatah. Maka kami dustakan dia. Kami nggak mau dengan ajarannya dia ini. Ditolaklah oleh orang-orang Quraisy. Padahal dia adalah bagian dari suku Quraisy. Rasulullah itu bagian dari suku Quraisy. Mayoritas orang-orang Quraisy menolak ajarannya Rasulullah SAW. Fakharaja ilaihi qaumun min ghairina, katanya Amr. Ketika kami tidak mau menerima ajarannya dia pun pindah. Cari komunitas lain. Dan dia disambut oleh orang-orang yang selain kami, orang-orang Ansar. Ansar ini bukan Quraisy. Orang-orang Madinah. Datang menemui Rasulullah, utusan-utusan mereka. Terjadi baiat Aqabah pertama, baiat 12 orang ya. Baiat Aqabah kedua, 70 sekian orang. Dan kemudian mereka pulang ke Madinah, mereka sebarkan Islam di kalangan kaumnya. Sehingga banyak, tidak ada satu rumah pun, tidak ada satu keluarga pun di Madinah itu, kecuali ada anggota keluarganya yang Islam di situ. Ya. Baru ketika itu Nabi hijrah, bergabung dengan orang-orang Madinah ini. Sampai akhirnya kami berhadap-hadapan dalam suatu pertempuran. Faqatalana, faqatalnahu faqatalana. Kami berusaha merangi orang ini terus, dan akhirnya kami yang ditumpas. Maksudnya bukan dia dibunuh, tidak, tapi orang-orang yang bersamanya itu akhirnya kalah. Fawalladzi falau ya'lamu man wara'i ma antum fihi. Nah, ini kan tadi apa yang disampaikan oleh Amr ibn al-As kepada pembesar setempat itu, pembesar Mesir itu, tentang siapa diri mereka ini. Dijelaskan seperti ini, sejarah kami begini. Nah, sekarang di belakang saya ini banyak orang-orang Arab ini, pasukan saya ini. Orang-orang yang dulunya sengsara semua hidupnya. Kalau sampai mereka tahu bagaimana nikmatnya kehidupan kalian yang saya lihat ini, nggak ada yang mau pulang ke negaranya. Semuanya kepengen tinggal bersama kalian di sini. Nah, ini mulai ada shock terapinya dia di sini. Artinya kita ini nggak bakal mundur kalau kita tahu antum senikmat ini hidupnya. Kita mau dong mencicipi kenikmatan ini. Ketawa dia. Fadhahik. Ketawa nih sih orang Mesirnya ini. Kemudian dia bilang apa? Inna rasulakum qad sadaq. Rasul kalian itu benar, katanya. Qad ja'ana rusuluna bimithlil ladzi ja'akum rasulukum. Karena dia itu Mesir, di bawahnya Romawi, dan Romawi itu ahli kitab, Nasrani agamanya. Jadi mereka tahu sejarah nabi-nabi itu, tahu mereka. Dulu nabi-nabi kami, maksudnya nabi-nabi yang pernah datang kepada umat Nasrani ini, membawa ajaran yang sama persis dengan yang dibawa oleh nabi kalian. Ya. Makanya Allah dalam Al-Quran itu bolak-balik menyuruh orang-orang musyrikin Quraisy ini untuk bertanya kepada ahli kitab, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tuh nggak ngerti sejarahnya nabi-nabi, kalian tanya tuh sama ahlu dzikr. Yang dalam konteks ayat ini ahlu dzikr itu artinya ahlul kitab. Biar kalian dikasih tahu bagaimana sejarah nabi-nabi yang pernah diutus itu. Dia nggak membawa ajaran yang nyeleneh-nyeleneh. Itulah ajaran yang pernah dibawa oleh para nabi. Tapi karena orang-orang Quraisy ini bukan ahli kitab, mereka nggak ngerti sejarahnya nabi. Intinya si pembesar Mesir ini
membenarkan bahwasanya dulu yang dibawa oleh rasul-rasul yang Allah utus kepada kami itu persis seperti itu. Wa kunna alaih, dan kami dulunya komitmen di atas ajarannya Rasul. Kami ikutin ajaran para Rasul itu. Sampai suatu ketika, katanya Amr bin Al-As, muncul raja-raja kami, penguasa-penguasa kami yang mulai mengganti-ganti ajaran yang dibawa oleh para Rasul tadi. Dan celakanya, rakyatnya ini mengikuti apa yang diajarkan oleh raja-raja mereka ini. Sehingga ditinggalkanlah ajarannya Rasul dan mereka mulai menyimpang jauh. Nah, wallahi ini katanya si Mesir, kalau kalian tamassaktum bima ja'akum bihi rasulukum, kalau kalian tuh berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul kalian itu, nggak akan ada yang bisa ngalahkan kalian, katanya. Siapapun yang kalian hadapi akan kalian kalahkan. Dan apapun yang mereka kuasai akan kalian kuasai. Tapi, ini siapa yang ngomong? Si pembesar Mesir ini, yang Nasrani ini bilang, kalau kalian tinggalkan ajaran Rasul kalian, sebagaimana kami meninggalkan ajaran Rasul kami, dan kalian mengikuti keinginan para pembesar kalian yang menyimpang itu, fakhalli bainana wa bainakum. Ya udah, kita perang aja. Karena toh kalian tidak lebih besar pasukannya daripada pasukan kami. Dan tidak lebih lengkap senjatanya daripada senjata kami. Dari sisi militer, kalian tuh gak lebih banyak personelnya dan gak lebih canggih senjatanya. Sedangkan yang menolong kaum muslimin selama ini itu bukan kecanggihan senjata mereka dan bukan jumlah personel. Ya, Allah mengatakan apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang besar atas izinnya Allah. Allah nolong. Jadi menangnya kita, menangnya kaum muslimin itu dari dulu sampai nanti itu karena pertolongan Allah, bukan karena militer. Dan Allah itu hanya mau nolong kalau kita menolong dinullah. In tansurullaha yansurkum. In, jika, bila mana, ini syaratnya ini. Tansurullah, kalian menolong Allah. Bukan zatnya Allah perlu kita tolong. Allah ini nggak perlu sama apa-apa. Kita ini apa menolong Allah? Menolong zatnya Allah. Allah nggak butuh sama kita sama sekali. Ya, justru kita ini lemah. Innal insana khuliqa wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah oleh Allah. Bukan zatnya Allah yang dimaksud dengan kalian menolong Allah, tapi menolong dinullah. Dan menolong dinullah itu bukan berarti Allah butuh kita supaya agama ini menang. Enggak, Allah juga nggak butuh kita. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Fa in tawallaw yastabdil wa in tawallaitum fa in tawallaw yastabdil qauman ghairakum. Kalau kalian itu putar balik, waduh susah ini kita memperjuangkan Islam, udah deh kita nggak mau perjuangkan Islam, putar balik, berpaling dari ajaran ini, ya putar balik ini juga sampai ke level murtad juga. Yastabdil qauman ghairakum. Allah akan ganti dengan yang lain yang nggak kayak kalian. Nggak ada susahnya buat Allah. Dengan satu perintah kun, akan muncul orang-orang yang akan menggantikan orang-orang yang tidak mau memperjuangkan agama ini. Jadi Allah tidak butuh kepada orang-orang tertentu, enggak. Karena Allah bisa ciptakan kaum yang akan memperjuangkan din ini. Di ayat yang lain lagi, di surat Al-Ma'idah ayat 54, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah.
Jadi Allah akan gantikan kalau kalian nggak mau memperjuangkan din ini, nggak mau mengikuti ajarannya Rasul, Allah akan ciptakan manusia-manusia lain yang akan memperjuangkan sampai menang. Jadi katanya si raja ini, Mesir ini, kalau kalian itu berpegang teguh dengan ajarannya Rasul, nggak akan ada yang bisa menghadapi kalian. Tapi kalau kalian itu tinggalkan ajaran Rasul, kalian mengikuti kami dulu, ayo kita perang aja. Toh kalian tidak lebih banyak pasukannya dan tidak lebih canggih senjatanya. Selesai di situ, Amr berkomentar, wallahi ma ra'aitu rajulan amkara minhu, katanya. Wah, saya nggak pernah ngadepin orang yang lebih licik dari orang ini. Dia tahu ternyata titik kekuatan dan titik kelemahan musuhnya. Dan intinya dari kisah ini adalah apa yang disampaikan oleh musuhnya itu. Bahwasanya kunci kekuatannya kaum muslimin kapanpun dan dimanapun itu adalah sejauh mana mereka taat dengan ajarannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi walaupun sebelumnya itu kondisinya demikian mengenaskan, Allah bisa balik. Allah bisa balik dan sejarah yang membuktikan itu. Bagaimana mereka dulu dan bagaimana mereka kemudian. Dan itu tidak hanya terjadi di satu tempat, di berbagai tempat terjadi. Pindah-pindah. Tergantung mana yang akan memperjuangkan din ini, maka Allah akan makmurkan negeri itu. Kan janji Allah itu sifatnya global. Walau anna ahlal qura. Enggak disebut namanya. Seandainya penduduk suatu negeri itu, ahlal qura, mau di benua manapun, mau di Asia, di Amerika, di Eropa, di Australia, di Afrika. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dua aja syaratnya. Mau beriman dan bertakwa. Beriman artinya mereka meninggalkan kekufuran, meninggalkan kemusyrikan. Bertakwa artinya mereka melaksanakan perintah yang diwajibkan, khususnya yang diwajibkan, dan menjauhi apa-apa yang diharamkan. Itu definisi minimal orang bertakwa. Yang wajib-wajib dia kerjakan, yang haram-haram dia jauhi. Plus iman. Selalu dijaga imannya, tidak sampai terjerumus dalam syirik. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan pintu keberkahan bagi mereka dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu. Tapi faktanya kebanyakan orang tidak mau begitu. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka akibat perbuatan mereka. Jadi itu yang berkaitan dengan kunci kehebatan para sahabat Rasulullah SAW dari masa ke masa dan kemudian dilanjutkan oleh murid-murid terbaik mereka, ya. Dan akan senantiasa ada dari umat ini yang tetap berjuang. Nggak pernah ada satu zaman yang kosong dari orang-orang yang tetap memperjuangkan dinullah ini. Memang jumlah mereka kadang bertambah, kadang berkurang dan pindah-pindah. Di satu masa di Madinah, ya, awalnya di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, sampai zamannya siapa nanti pindah lagi ke negeri Syam, pindah lagi kemana. Tapi tetap ada terus orang-orang itu. Dan adalah suatu kenikmatan besar kalau ada di antara kita ini yang dikasih kesempatan untuk bersama-sama dengan orang-orang yang berjuang ini sampai kita mati. Itu kita dikasih karunia luar biasa sama Allah. Ya. Bukan Allah butuh kita, enggak loh ya. Allah enggak butuh sama kita. Enggak butuh sama apapun Allah itu. Allah punya sifat ghaniyun 'anil 'alamin. Maha enggak butuh kepada alam semesta ini. Karena toh alam semesta yang tadinya enggak ada, Allah sudah ada duluan. Berarti Allah enggak butuh sama alam semesta. Allah yang menciptakan segalanya kok. Kalau Allah butuh, maka harus ada sebelum Allah ada. Karena Allah butuh sama dia. Tapi karena Allah tuh maha enggak butuh sama alam semesta,
maka semuanya pun hilang, nggak ada masalah bagi Allah. Jadi sehingga ketika Allah berikan kesempatan itu kepada kita, ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena Allah bisa cabut, bisa kasihkan ke orang lain. Ya. Dan kesempatan kita cuma sekali di dunia ini. Lewat, kita nggak ambil, ya belum tentu akan balik lagi. Ya, itu mungkin pelajaran yang kita bisa petik ya dari apa yang dituturkan oleh sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu sebagai salah satu tokoh sentral dalam sejarah perjuangannya kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu bisa memberikan dorongan dan motivasi kepada kita untuk sabar dan istiqomah di atas din, karena itu kuncinya jemaah. Ya, istiqomah itu kunci dari keberhasilan. Di ayat surat Fussilat Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka yang mengikrarkan yang kami ibadahi adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat nanti akan turun di akhir hayatnya orang-orang yang beriman dan istiqomah di atas imannya ini. Pas dia mau dicabut nyawanya, mau pindah dari dunia ke alam akhirat, datang para malaikat yang mengiringi malakul maut. Karena malakul maut itu punya malaikat-malaikat pengiring. Mereka datang duluan, baru malakul mautnya turun. Apa kata para malaikat ini? La takhafu. Kalian jangan ketakutan. Jangan ketakutan memikirkan bagaimana nanti kalian di akhirat. Wala tahzanu. Jangan pula sedih meninggalkan keluarga kalian di dunia. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kalian mendapatkan jannah yang dijanjikan untuk kalian selama ini. Nahnu awliya'ukum. Kamilah yang akan menjadi wali-wali kalian fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah menjanjikan Allah akan ngurusi keluarganya orang-orang yang istiqomah ini setelah dia mati. Anak istrinya diurusin sama Allah. Dan di akhirat nanti nasibnya dia juga dijamin oleh Allah. Tidak akan sengsara di akhirat. Mau cari apa lagi jemaah? Apa yang mau dicari setelah ini? Hah? Bukankah itu keinginan setiap orang? Iya kan? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di akhirat nanti, di jannah nanti, kalian akan mendapatkan semua yang kalian dambakan, yang kalian ingin, yang kalian angankan. Ya, sebagai janji atau sebagai pemberian dari Allah, nuzulan min ghafurir rahim. Ya, wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.